Dengan saya lagi, Akbar. Kali ini kita mau membahas Toyota Avanza tahun 2011. Tentunya tipe terakhir di Gen 1 ini ya. Di sini nanti kita akan mengulas kelebihan sama kekurangannya apa aja. Yuk kita cek. Avanza ini pertama keluar tahun 2003. Dia meneruskan Kijang sebenarnya. Kijang waktu itu kan lalu menjadi Innova pada tahun 2003-2004. Avanza ini mobil keluarga, kalau kita sebut mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat ini di tahun 2021 ini masih belum terlihat seperti mobil kuno, karena dia bodinya juga masih enak dipandang, masih enak dinaikin, khususnya untuk keluarga besar yang berpenumpang 7 orang termasuk sopir ya. Depan 2, belakang 3, belakang 2 lagi. Untuk Avanza ini generasi 1 itu dari tahun 2003 sampai tahun 2011, yang mana kita ulas ini tahun 2011. Avanza ini tentunya mempunyai fitur-fitur yang udah mumpuni lah di tahunnya. Udah ada power window, AC, lalu juga udah ada audio walaupun masih single din. Lalu kalau kita lihat juga bahannya udah mulai bagus ya sebenarnya. Nanti kita bahas di interiornya ya. Sekarang kita bahas di luarnya dulu, eksteriornya dulu. Di sini ada antena bawaan dari pabrik untuk radio tentunya. Lalu di sini ada opsional dari Toyota juga, ini talang air. Dimana kalau kita membuka kaca sedikit, airnya nggak masuk kalau hujan. Lalu sini juga udah chrome, handle pintu masih seperti ini bukanya. Yang tahun 2011 ini sudah ada plating di spion, walaupun belum retract, tapi spionnya masih bisa kita atur-atur lewat tombol-tombol yang ada di dalam. Lalu ke sini lampunya masih seperti ini, grillnya juga udah chrome dari pabriknya tentunya. Di sini ada fog lamp. Sampai kelupaan, ini seri G ya, tipe G. Kalau tipe E sepertinya ini belum ada fog lampnya. Lalu kita bahas bumper. Bumper di sini belum ada tambahan seperti yang ada di tipe S. Kalau tipe S sudah ada tambahan kayak dikit-dikit lah istilahnya. Di bagian belakang ada list chrome di sini, bawah kaca. Lalu ada Avanza dan tipenya tipe G. Di sini udah ada tambahan untuk menaikkan barang jadi tidak lecet kena bumpernya. Dan knalpotnya tuh di sini agak ngumpet ya. Di sini ada spoiler tambahan dari pabriknya juga tentunya untuk varian tipe G. Ya, lampunya juga udah bagus dibanding dari Avanza yang keluaran pertama, lebih modern gitu. Ya sekitar itu aja sih. Seperti itu, baik depan, samping maupun belakang. Walaupun terlihat simpel tapi masih belum ketinggalan zaman ya, dan masih
nyaman tentunya untuk keluarga. Mari kita bahas interiornya. Toyota Avanza ini bermesin tipe K3 VE DOHC VVTi yang mana berkapasitas mesin 1300 cc. Kapasitas mesin seperti itu bisa mengeluarkan tenaga sebesar 86 HP, yang mana putaran mesin pada 6000 rpm serta torsi maksimalnya 120 Nm maksud saya, pada putaran mesin 4400 rpm ya. Yang kita bahas, mobil ini tentunya tipe manual, sedangkan Avanza ada dua tipe, manual sama matic, yang mana maticnya masih konvensional, kadang masih agak jeduk gitu, bukan CVT. Kalau CVT kan masih ada halusnya ya. Kita bahas lanjut ke interior. Oke, kita bahas interior. Interior Avanza masih pakai bahan seperti ini tentunya, tapi sudah lumayan bagus lah pada zamannya. Di sini ada 2 AC, lalu di sini ada single din. Tentunya di sini ada tape, hazard, jam, puter-puteran AC. Di sini blowernya, di sini kedinginannya yang mau diminta berapa. Lalu di sini ada mainan untuk cerut-cerut. What meaning is the cerut-cerut? Cerut-cerut untuk air maksudnya. Ini ada wiper, baik wiper depan maupun belakang. Lalu di sini setirnya juga nyaman, walaupun belum tilt atau teleskopik. Ya fix gini nih, nggak bisa naik turun. Lalu yang kanan sini ada untuk rating lampu high dim. Dim kalau artinya kita mau. Lalu di sini ada spion untuk melihat penumpang belakang dan belakang, tapi tetap di mobil manapun tetap kalau yang belum ada kameranya blind spot ya yang belakang ya, nggak bisa kita lihat yang di belakang pintu. Kalau belakang kaca masih bisa kita lihat. Dan ini sama ownernya udah diganti dengan yang lebih panjang. Lalu di sini ada tempat penyimpanan, mungkin ini untuk nyelempitin kartu ya bisa. Nyelempitin apa itu bahasanya? Lalu di sini ada kaca. Lalu apalagi ya? Di sini ada main-mainan untuk power window tentunya, sama untuk ngelock power window. Mungkin kalau kita lagi bawa anak kecil biar dia nggak main-main, biar dia nggak bisa turun, kita bisa lock di sini. Lalu di sini ada tempat penyimpanan. Terus lalu di sini juga masih ada tempat penyimpanan. Kalau dibuat armrest nyaman nggak nyaman sebenarnya, tapi lumayan lah. Lalu di sini ada handrem yang masih pakai kekuatan otot, belum ada tombol-tombolan seperti mobil sekarang. Di sini ada laci penyimpanan, lumayan lah buat nyimpan-nyimpan buku. Ya seperti itu mungkin. Di sini ada untuk kita istilahnya kalau menyetel spion dari sini. R berarti di kanan, left berarti di kiri. Spion kanan, spion kiri. Dan ini tombol-tombolnya untuk kita menyetel arahnya kurang ke atas atau arah kurang ke bawah. Lalu di sini ada seperti tombol ini, tombol seperti alarm, notifikasi alarm. Biasanya kalau mobil sudah mengunci dia akan berkedip. Lalu di sini ada untuk cup holder, tempat penyimpanan. Di sini juga sudah ada kain. Down trimnya lumayan ya. Ini ada tempat untuk membuka kap mesin. Karena manual jadinya 3 pedal. Lalu di sini ada tempat untuk membuka
bensin. Di sini juga belakang untuk membuka pintu belakang. Jadi dua, pintu belakang bisa dibuka lewat sini ataupun kita manual membukanya. Kita pindah ke belakang. Di roll kedua atau baris kedua kita jadi penumpang. Ini posisi saya mengemudi segini, masih ada jarak segini, ya lumayan lah. Kaki masih bisa dimasukkan. Lalu di sini ada tempat penyimpanan lagi di tengah. Lalu di sini ada AC karena double blower. Jadi di sini ada AC yang mana untuk baris roll kedua ataupun roll ketiga. Lalu di sini tengah sini juga masih ada lampu. Ada pegangan untuk penumpang. Mungkin pengemudinya lagi buru-buru, dia bisa pegangan di sini biar nggak oleng. Lalu di sini karena ini sudah dikulitin, jadi aslinya ada di dalam. Jadi bentuknya sebenarnya sama, hampir-hampir sama seperti ini bahannya. Lalu kita lanjut ke roll ketiga ya. Roll ketiga kita bahas. Lanjut kita ke roll ketiga atau baris ketiga. Tentunya Avanza ini punya tempat penyimpanan yang lumayan ya, apalagi kalau joknya kita lipat. Di baris ketiga ini kelipatannya dia fix semua, bisa dilipat. Lupa saya, tadi di baris roll kedua kelipatannya 50-50 ya. Gimana kalau kita turunin bisa 50, kita lipat 50, kita jadikan tempat duduk juga bisa, atau maupun semuanya. Di sini masih ada tempat penyimpanan buat baris ketiga. Di sini juga ada cup holder untuk botol-botol atau minuman. Dan di sini baiknya untuk baris roll ketiga 2 orang saja. Kalaupun 3 orang nggak apa-apa, tapi agak empet-empetan, dempet-dempetan. Sebaiknya kalau anak kecil nggak apa-apa sih 3 orang. Karena ownernya udah dikasih audio, jadi mau nggak mau agak makan tempat istilahnya. Makan tempat karena audio ini juga lumayan, tapi dengan seperti itu suaranya, audionya juga nggak kalah sama audio-audio mobil sekarang ini. Untuk bagian kaki-kaki, peleknya sudah alloy, bukan pelek kaleng. Dia memakai ring 14 dengan ukuran ban 185/70. Itu yang nyaman. Gunakan yang standarnya. Kalau kita memakai yang tipis, mungkin enak dipandang atau dipedein juga mungkin enak dipandang, tapi untuk kenyamanan rasanya kurang. Apalagi kalau mobil keluarga, kita banyak bawa orang, kurang rasanya. Avanza ini kalau dari sisi bodi masih belum ketinggalan. Lalu kalau untuk sisi kekurangannya, mobil ini belum dikasih kayak tulang rusuk istilahnya di setiap pintunya. Jadi mungkin kalau benturan dari samping agak riskan penumpang. Tapi kalau yang mobil-mobil sekarang ini sudah ada. Lalu kalau untuk segi kenyamanan, karena ini mobil keluarga pastilah nyaman, apalagi dipakai untuk keluarga, apalagi keluarga besar. Di tahun 2021 ini juga masih nyaman, dan harganya pun masih nggak anjlok banget gitu. Untuk mobil ini dipasarkan kisaran antara 90 sampai 100, tergantung barang juga. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bisa mengulas mobil-mobil lagi. Dan tulis komentar mau mobil apa yang dibahas, nanti kita ulik, kita bahas-bahas. Terima kasih.